Halo sahabat pengangguran jagat raya yang hobinya molor dan jadi beban keluarga. Kali ini saya akan merangkum film Korea tapi bukan bergenre percancutan duniawi, namun sebuah film kriminal yang membuat jiwa barbar kalian meronta-ronta. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang dirilis pada tahun 2019, yang dibintangi oleh sang aktor idaman ibu-ibu ikatan cinta, yaitu Ma Dong-soo atau Don Lee. Oke, jangan terlalu lama karena pastinya kalian penasaran dengan alur ceritanya. Langsung saja buka baju, celana, tutup pintu, dan check it out. Film diawali dengan seorang pria yang hobinya membunuh secara acak dan tanpa tujuan tertentu, di mana dia sedang mengelilingi kota untuk mencari korban atau mangsa. Dan saat sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan psikopat, sebut saja si iblis, ia pun menabrakkan mobilnya pada mangsanya. Sehingga saat korbannya keluar, si iblis pun langsung menikam korban menggunakan pisau. Dan si iblis pun pergi meninggalkan korban begitu saja hanya untuk kepuasan semata. Scene berganti yang memperlihatkan polisi yang sedang berpatroli dan masuk ke tempat judi ilegal, di mana tempat tersebut merupakan milik seorang bos gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. 비킵니다. 아니 왜 경찰이 갑자기 왜 깡패 새끼를 허락받고 자 요즘 대한민국 경찰 뭘로 먹어. Mengetahui si polisi masuk ke tempat dia dan menangkap salah satu anak buahnya, sang gangster pun menelpon atasan si polisi tersebut untuk memberitahu bahwa salah satu anggota gangsternya telah ditangkap oleh anak buah polisi tersebut. 예, 접니다. 그 또라이 뽕이만 끄고 선풍기를 전부 풀어봐. 그 새끼 그 살인 사건 현장 보냈는데 왜 거기서 지랄이야? 씨발 말라 그랬잖아. 딴놈 명령. 님이 좀 막아주셔야지 그걸. 애들 용돈 벌이나는 건데. Saat si bos gangster berjalan, kita bisa melihat banyak sekali anak buah yang nunduk kepadanya. Itu artinya, si bos gangster itu sangat-sangat dihormati dan disegani oleh anak buahnya. Kembali ke si polisi yang sedang membawa satu anak buah si bos gangster, di mana dia tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu temannya bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam. Untuk kemudian langsung datang ke TKP dan ternyata itu pembunuhan yang dilakukan oleh si iblis yang hobinya membunuh. Goblok, kejam. 야 통제 똑바로 좀 해라. 뭐했냐? 신원 확인됐어요? 아 지금 차량 번호 조회 중입니다. 금방 나올. 몇 시간 안 됐어. 오늘 새벽 Walaupun agak sedikit sembrono dan barbar, namun si polisi ini memiliki otak yang cerdas dan pantang menyerah, di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun, dan itu bisa dilihat saat dirinya berasumsi bahwa mobil tersebut telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku pembunuhan ini. Di tempat lain, kita diperlihatkan si bos gangster yang sedang bersama musuhnya, tentunya sesama gangster, yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah kota tersebut. Dan saat musuhnya terus-terusan ngebacot meminta wilayah yang lebih untuk dikuasai, si ajudan bos gangster pun sisiriwik dan menyuruhnya bicara sopan dengan si bos gangster tersebut. Sehingga terjadi ketegangan antar dua ajudan yang akhirnya siraman kuah mie yang diberikan oleh bos gangster musuhnya. 달달한 거 맛있다고 자꾸 먹어. I'm still 졸라 hungry. 룸빵, 나이트클럽 이런 거 더 먹겠다고 저 프레이 이것들이 병신아. 다 뒤지를 하고 진짜. Melihat para ajudan sudah tidak sopan berdebat depan si bos gangster yang sedang mengobrol, si bos gangster pun bangun dan memukul wajah ajudannya sendiri. Dilanjutkan dengan mencabut gigi ajudan musuhnya. Untuk kemudian
menaruhnya dalam gelas dan menyuruh musuhnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri. 일로 와. 하여 이 새끼 봐라 이거. 맛있네. Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh si ajudannya untuk naik mobil lain, karena ia ingin sendirian menyetirnya. Yang mana saat dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang, dan kalian pasti sudah bisa menebak siapa itu. 뭐 걱정하지 마시고. 길이 너무 미끄러워서요. Dan inilah awal pertemuan si iblis yang hobi membunuh dan si gangster berbahaya bertemu. Di mana si iblis dengan cepat menikam si bos gangster menggunakan pisau sehingga terjadi sebuah perkelahian yang mana si iblis cukup lewas dengan korbannya kali ini yang mampu bertahan dan melawannya. 괜찮습니다. Merasa telah salah memilih mangsa, si iblis pun pergi meninggalkan si bos gangster yang hampir modar karena mendapat beberapa tusukan di tubuhnya. Akibat kejadian itu, si bos gangster pun harus dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya kritis akibat kehilangan banyak darah. Di mana saat bersamaan si ajudan berinisiatif menyerang gangster saingannya, yang padahal bukan mereka pelakunya. Setelah si bos gangster terbangun, bersamaan si iblis yang tengah mengobati lukanya akibat satu tusukan si bos gangster yang bersarang di dada kirinya. Si iblis pun merasa tidak kapok meskipun salah memilih korban, dan justru dia melakukan pembunuhan lagi pada salah satu warga yang ditemuinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si polisi datang menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang kejadian semalam. Di mana si bos gangster dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku. Karena si bos gangster berniat untuk mencarinya sendiri agar bisa balas dendam dan membunuhnya. Karena ini masalah harga diri si bos gangster. Dan secara tidak langsung terjadi persaingan antar si polisi dan si bos gangster, di mana mereka berdua berusaha bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih cepat mendapatkan atau menangkap si iblis tersebut. 선량한 시민한테 자꾸 이런 일이 일어나네. 넘어져가지고. Saat memeriksa mobil si bos gangster, ia pun melihat goresan di belakang mobilnya yang sama dengan beberapa kejadian yang lalu. Sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerang si bos gangster adalah si iblis, sang psikopat yang handal dalam membunuh yang telah merewaskan warga setempat. 흰색 세단. Si bos gangster menyewa seorang ahli sketsa wajah untuk melukis wajah si iblis berdasarkan ciri-ciri yang ia sebutkan yang diingat malam itu, dan kita semua akan melihat wajah si iblis dengan jelas. Yang terlihat tidak berbahaya namun barbar dalam membunuh. Itulah sosok seorang psikopat yang sangat ramah dari orang kebanyakan. Namun dibalik itu semua, seorang psikopat lebih sadis dari binatang buas. 지금 애 새끼 생일이 중요해. 나도 힘들어 죽겠어. 네가 말하네. 갸름한 얼굴에 Lagi dan lagi si iblis berulah kembali.
Kali ini mangsanya seorang supir truk yang tengah menelpon keluarganya dan si iblis mencuri mobil truknya untuk kabur. Dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya. Di sisi lain, terlihat si ajudan sedang bersama investor melihat gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster. Yang mana akibat kejadian kemarin, sebagian para investor mundur dari proyek tersebut akibat reputasi si bos gangster yang dinilai negatif. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan berhasil mendapatkan mobil yang dipakai untuk memangsa korbannya dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas mereka. Dan si ajudan memberikan pisau milik si iblis yang ia gunakan untuk membunuh. Dan di pisau tersebut terdapat banyak darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada si iblis. 애들이 찾아냈습니다. 차는 지금 어디 있어요? 사건이 났다고 하더라고요. 오늘 형님 좋았습니다. Namun karena tidak memiliki ahli forensik, si bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan si polisi, di mana mereka berdua bersepakat untuk membantu satu sama lain dalam misi menangkap si iblis. 를 해갖고 보란 듯이 밖에다 내다 걸. 법으로 못하는 일 하는 게 우리 일이니까. 뭐 그 새끼 둘로 나나? Tapi tetap akan ada persaingan antar mereka berdua yang mana si polisi dan si gangster sepakat barang siapa yang menangkap si iblis dengan cepat, maka dia berhak melakukan apa saja pada si iblis. Dengan uang yang dimilikinya, si bos gangster mengerahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan si polisi dan rekannya terlihat sedang memeriksa petunjuk pada mobil si iblis yang disimpan di markas si bos gangster. 여기 수만 대가 만들어져가지고 그냥 전국으로 시작하자. 야, 맨 땅에 Dengan piciknya, si bos gangster yang memiliki pisau yang dipakai si iblis untuk membunuh korbannya, si bos gangster pun memanfaatkan itu untuk membunuh gangster lain atau rivalnya. Dengan menyuruh anak buahnya untuk membunuh bos gangster rivalnya menggunakan pisau si iblis, sehingga kematiannya dianggap sebagai pembunuhan berantai yang dilakukan si iblis. Si polisi pun mendapat telepon dari rekannya yang merupakan ahli forensik bahwa pisau yang ada pada insiden semalam merupakan pisau yang sama yang dilakukan si iblis karena terdapat darah dan DNA korban sebelumnya. Sadar akan hal itu dilakukan oleh si bos gangster, si polisi pun dengan cepat datang ke sana hingga terjadi baku hantam yang tentu saja dimenangkan oleh si bos gangster. 강동수! 너지! 들어왔어. 아니 누구긴 형님. Singkat cerita, malam pun tiba. Si bos gangster and the gang terlihat sedang menghadiri upacara kematian bos gangster saingannya. Yang mana saat mereka sedang duduk, tak diduga si iblis diam-diam masuk dan berada di tengah-tengah mereka. Untuk kemudian menghampiri si ajudan ketua bos gangster yang telah modar dan memberi kertas yang isinya, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Alhasil si ajudan pun terprovokasi dan akan membalaskan dendam si bos pada si bos gangster itu. Ketika si bos gangster dan polisi sedang mencari petunjuk lain, tiba-tiba sekelompok musuh menerobos masuk pada markas si bos gangster dan terjadilah pertarungan balas dendam.
Pertarungan pun dimenangkan oleh si bos gangster dan si polisi. Si polisi yang merasa bersalah pasalnya telah membunuh ajudan musuh si bos gangster. Sebagai rekan di pihak yang sama, si bos gangster akan mengatasi dan menutupi hal ini sehingga si polisi tetap fokus mencari keberadaan si iblis. Solid juga si bos gangster ini. Singkat cerita, ahli forensik pun menemukan identitas si iblis dengan menggunakan sidik jarinya, di mana si polisi pun langsung datang ke tempat kediamannya, yang ternyata sudah ditinggalkannya selama 4 bulan. Namun, si polisi menemukan sebuah foto yang ketika disamakan dengan sketsa wajah si iblis dan hasilnya ternyata sama. Dengan cepat, si polisi pun memberitahu si bos gangster bahwa identitas si iblis sudah di tangannya. Sehingga sekarang mereka hanya tinggal mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana si iblis berada. Mereka pun berkumpul dan berjalan bersama. 다들 사진 받았지? 이 새끼를 무조건 잡는다. Dengan modal sebuah foto yang ditemukan si polisi, semua pasukan gangster pun dikerahkan dan menyebar ke wilayah yang telah ditentukan agar kemudian si iblis segera tertangkap. 오피스텔 고시원을 기본으로 하고 부스, 달방, 장기, 숙박, 여관 이런 PC방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령. Keesokan harinya, ketika si bos gangster sedang berada di luar, di situ ada seorang siswi wanita yang sedang menunggu bus Damri untuk pulang sekolah. Yang mana saat bos gangster melihat siswi wanita kehujanan, dia pun dengan senang hati memberikan payungnya agar si siswi wanita tidak basah dan seragamnya tidak transparan sehingga terlihat gunung kembarnya. Goblok. Tak lama bus Damri pun datang dan tak disangka si iblis berada di bus Damri tersebut. Dan benar saja, saat malam hari ketika sedang makan bersama, muncullah sebuah berita tentang tewasnya seorang siswi, yang dimana payung yang dia gunakan sama persis payung yang diberikan si bos gangster. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si iblis berada tidak jauh dari sana untuk kemudian mereka langsung melakukan pencarian saat itu juga. 오성아, 나가 튀어나가! 이 새끼 분명 이 안에 있어. 다들 긴장해. 야 니들은 이제 모락실까지 다 뒤져. 경찰이 이 안으로 들어오게 만들어야 돼. 그러나 똑바로 이 새끼. 어디 갔냐고! 조금 전에 나갔는데.